Boleh. Ayo hasalik. Apa salik itu? Wah, Haji Mahmudin mohon di sini, Pak. Sini, kene. Duduk ke. Bantu operator. Udah tamat logat? Aduh, tinggal dulang gitu. Udah siap pesawatnya? Kita masih punya 2 hari lagi. Besok hari Senin, Selasa, halas. Selain Al-Hikam, mungkin kalau diperlukan akan saya ijazahkan nanti. Satu yang banyak diperlukan adalah taisirul lisan, memperingan lisan supaya bagus dalam penyampaian. Ya, nanti saya ijazahkan 3. Nanti, bukan sekarang, ini informasi dulu, belum ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah dan Rabbi Shrahli. Jadi Rabbi Shrahli jangan dianggap doa rendahan, karena anak kecil di TK suka Rabbi Shrahli sadri, dianggap doa anak-anak. Itu doanya Nabi Musa ketika akan menghadapi Firaun. Sama dengan ketika Anda sekarang akan menghadapi Amerika gitu. Amerika jahat ya, bukan. Amerika bagi 2 dulu. Ada Amerika beradab, ada Amerika primason. Yang kedua kelihatannya nggak diulang. Nomor 1 adalah zikir, karena itu untuk makrifat. Ijazah zikir sudah. Itu inti itu. Zikir dan hikam itu nomor 1. Nomor 2 doa taisirul lisan dengan riyadhahnya. Yang ketiga rizki ya, rizki. Rizki ada 2 minimal ya, minimal ribuan macam doa untuk kemudahan rizki. Kalau matang 2 aja jamin sejahtera gitu lah. Pakai jamin. Kalau yang sudah mengamalkan belum sejahtera juga, pasti ada kekurangan di pesawat Anda gitu. Waqiah dan sholawat nariyah. Udah pernah riyadhah sholawat nariyah 3 hari 3 malam 4444 semua belum? Kebanyakan belum? Ya nggak apa-apa. Nanti dicoba. Jangan suka bingung kalau dikasih amalan, jangan bingung duluan. Waduh Pak, 3 hari nggak makan nggak minum. Waduh semuanya keperluan tuh, waduh. Jadi pada pegawaian sok waduh, ada penyakit kita itu. 1 dzikir dengan hikamnya, 2 taisirul lisan, 3 apa tadi? Zikir, 2 sholawat dan waqiah, 5 tashir ya tashir lah, meluruhkan, menaklukkan hati orang-orang yang perlu didakwahi. Sekali lagi bukan pelet. Itu
itu malah praktek itu. Mungkin ayat 5 nanti. Ayat 5. Semuanya untuk jihad, semuanya untuk jihad. Tidak ada yang untuk main-main. Terus yang ke Mekah, kan banyak yang belum ke Mekah. Doa khusus untuk memudahkan nasib agar naik haji. Jadi genep. Min amin ya migawen aja. Tuh 7 Yasin. 7 dulu ya. 7 dulu nanti. Jadi dalam belum selesai, walaupun hikamnya sudah selesai penutupan, kalau ijazah ininya belum, jangan dulu pulang. Yang mahalnya itunya kan antepannya guru mah do guru. Saya suka yang seri kikian nanti. Saya terus terang saya suka bertanya, itu ngimpi bener. Sebab saya orang yang sangat lama di bawah telapak kaki orang lain, diinjak orang lain, dan menikmati itu puluhan tahun. Ketika bangkit ngekek lebah dikirna oke. Atau nggak apa-apa, semua aja lah nanti. Jadi malam ini banyak acaranya nih. Penampilan bagaimana zikir wajagan di Tarekat Naqsyabandi Hakoni Amerika. Kita dengar nanti. Saya yang tidak bergambar ya. Tidak bergambar, nggak apa-apa. Membaca tuh doang waknya sakilo. Doang panjang doang waknya. Panjang kini doana daripada waknya. Ikamna lah ikam. Ikra. Innama hajabal haqqo anka syiddatu kurbihi minka. Innama hajabal haqqo anka syiddatu kurbihi minka. Di damal maf'ul Pak. Di innama hajabal haqqo anka syiddatu kurbihi minka. Kurbihi, syiddatu kurbihi. Ini kembali ke pokoknya dari sini ke atas rata-rata mengulang taukid takkid, memperkuat kaedah-kaedah tasawuf di bawah. Seperti di bawah bicara soal antara kita dengan Allah tidak ada hijab. Tidak ada hijab. Jangan ragu-ragu. Jangan sebut antara kita dengan Allah ada hijab. Dosa. Itu bukan antara kita dengan Allah, antara kita dengan rahmat Allah, nusratullah, ijabah Allah. Kalau Allahnya dengan semua makhluk tidak ada. Jeung kafir balantongan. Hati-hati. Kita sering menganggap seakan-akan kalau kafir itu tidak sebutlah kalau kafir itu di luar Allah gitu. Seakan-akan kan gitu. Kita bersama Allah, di pihak Allah, kafir tidak, kafir di luar Allah. Seperti kafir tidak ditolong Allah gitu. Pemikiran kita begitu. Kalau kita pihak Allah, kafir musuh Allah, maka kita harus mengalahkan kafir. Kafir juga pihak Allah. Ini gak enak ngomongnya. Kafir, pajajan kafir di pihak manusianya sebagai makhluknya ciptaan Allah.
hidupnya juga oleh Allah, sama dengan kita ada mesin apa? Mesin ya, mesin bintang atau planetnya sama dari Allah juga, hidupnya oleh Allah. Lah bukan ngapain yang muslim hidupnya oleh Allah, yang kafir hidupnya oleh togut? Enggak, Tuhannya itu juga. Yang komunis sekalipun makhluk Allah gitu, kekuatannya dari Allah juga, kecerdasannya dari Allah, kehebatannya dari Allah juga. Ini kalau nggak pakai hikam ini nggak ketemu ini. Hor itu Allah cekurang. Itu Allah. Iya sya ya dikum. Kalau Allah mau, dalam 1 detik seluruh manusia sedunia masuk Islam, apa sulitnya? Andaikan Allah berfirman, ayuhan nas kunu muslimin, alias kun payakun. Kun payakun itu masih harus diterjemahkan, Pak. Kun, apa yang kunnya apa gitu. Kun insanan, jadilah kamu insan. Payakunu insanan, maka jadilah dia manusia gitu. Kun gonian, jadilah kamu kaya. Payakunu gonian gitu, ya. Payakuna. Ayo jawab Amar. Kalau jawab Amar, daimah payakununa yakunu tam ya. Payakunu kun, payakunu itu jadi kun titik-titik, payakunu titik-titik gitu. Ya. Jadi untuk dia cakap Allah kun, bahasa gitu. Ada lanjutnya. Yang dimaksud harus terjadi itu apanya gitu. Kun sohihan, payakunu sohihan. Jadilah kamu sehat, sehatlah gitu. Jadilah kamu lumpuh, lumpuhlah. Jadilah kamu menang, menanglah. Jadilah kamu kalah, kalahlah. Jadi wayang golek astina dalang cecep, amarta dalang cecep, si Dursasana ku dalang eta, si Arjuna ku dalang iya nya ku naon maneh make kitu trok tok tok kula dikitu kita teu ngomong teh dalangna teu ngomong. Jadi dalangnya sama. Umat Islam dalangna Allah, kafir oge dalangna iya saya dikum. Kalau Allah berfirman kunu muslimin, terjadilah kamu sekalian Islam semua, Islam semua. Walakin liyabluwakum, sengaja Allah menyediakan lapangan kerja, lapangan dakwah untuk kita sama-sama beli sorga. Sorganya yang masih pakai perempuan bisa, yang pakai pisang, yang pakai apel, atau yang kurbah itu akhirnya buat surga teh kudu diurai deui. Ya, jadi kalau Allah masih mau membuktikan orang kafir kuat, Eropa dengan kecerdasan teknologinya, Amerika, Korea, Jepang, diorang nyaris negara-negara Islam nggak nampak loh bidang teknologi. Ya, yang bisa agak maju-maju sedikit Iran, India campur aduk lah, kebanyakan Hindu, Muslim sedikit agak maju teknologinya. Malaysia lumayan bisa bikin proton dan bisa dipertahankan kerjasama dengan Mitsubishi ya. Indonesia bikin Timor, maklum negara dengki, karek sakedeung geus dibaledogan deui, bikin truk perkasa jungkir balik, urusannya urusan politik. Di mana intinya kelemahan bangsa Indonesia? Kotor hati, bukan kurang cerdas. Bangsa kita yang sekolah di Amerika ribuan,
yang sekolah di Eropa ribuan, jago-jago. Apa bodoh Habibi? Bodoh apanya Habibi? Sehingga dibeli oleh Jerman, bisa ke Indonesia, dibeli lagi oleh Soeharto, didengki lagi oleh Indonesia. Lebih hadet tenyeun kapal lah daripada numing pina Habibi. Lamun numing pina pimpinan partai saya mah hegae. Sebenarnya Indonesia ini anak-anak ingusan ya. Jangan marah Pak, jangan marah Pak. Harus punya penasihat yang berani ngomong begini, tapi didasari kasih sayang, tidak dengan kebencian. Di Amerika biasa tiap tahun ada reuni mantan presiden, ketemu semua, makan bersama, makan dansa. Di Indonesia mana pernah mantan presiden bertemu? Kumpul semuanya, ini naik, ini cemberut, ini naik, ini cemberut, ini jatuh, ini nyoraki. Anak kecil, anak ingusan kalau dalam sifat, tidak dewasa bangsa kita. Ini ngomong didengar oleh tentara, polisi dengar. Kita pakai radio, radius 5 km, radio amatir. Ya, sulit di Indonesia mencari ulama penasehat negara. Ulama penasehat negara. Paling juru doa presiden ada. Juru doa presiden, juru doa gubernur ada. Jadi utusan presiden datang didoakan, tapi menasihati. Nasihat saya nggak masuk. Saya sama-sama membuat tulisan ketika diberangkatkan umroh oleh presiden bersama 150 orang dari Indonesia. Semuanya membuat tulisan. Tulisan orang lain rata-rata textbook thinking. Masuk karena kelihatannya menjadi konsep muluk-muluk. Kalau dari saya nggak masuk karena yang saya usulkan rukun Islam. Ini gambar abadi dimuseumkan oleh saya. Saya di istana diberangkatkan, pelepasannya oleh presiden di Istana Negara. Pulang dari sana membuat tulisan yang dianggap bagus-bagus oleh panitia, masuk di majalah Majelis Dzikir. Tulisan Pajajaran nggak masuk karena ajakan menggerakkan pengamalan rukun Islam. Rukun Islam apa? Rukun Islam. Nggak apa-apa, tenang aja. Nih Pak JK di Istana Wapres, saya sebagai Kak Korwil Nahdlatul Ulama. Jadi ngaji hikam jeung Pajajaran lumayan lah karedokan gitu. Hikamnya, tasawufnya, fikihnya, tauhidnya, Qurannya, hadisnya, harokahnya, pergerakannya, politiknya dan lain sebagainya. Insya Allah Anda tertambah-tambahlah wawasan. Ini ketika kesini beliau ke pesantren kita, saya ngobrol, Pak Wapres, Allah harus diajak ngurus negara. Negara ini kecil kalau di hadapan Allah. Wong cuma sedunia cuma 250 kan yang dicatat ya. 250-an sedikit lah dibanding dengan kerajaan Allah kan ya. Kerajaan Allah gak ada ewuh pakai ewuh ya, gak ada. Kerajaan manusia segede gini berantem melulu. Ini harus ada penyelamat, ini harus ada penyelamat. Baik hadirin, yuk kita masuk kepada hikmah selanjutnya, yaitu innama hujibal atau hajabal haqqo anka siddatu. Kalau madi enaknya hajabat. Kalau hujibal haqqo anka siddat akurbihi. Ayat maskul ada yang sakal enggak? Yang lain ada yang sakal, yang maskul, yang pegang hikam ke saya sakalan. Gimana bacanya situ?
Saya menghargai pendapat orang. Hajabal anka siddatu. Secara kaedah nahwu kurang pas. Kenapa? Karena kalau fi'il madhi fa'ilnya muannats, darabat hindun, tidak darabah hindun. Ada? Jangan kepanggih, sok yang lain. Tuh, ya itu demokrasi tapi terpimpin. Lain demokrasi kebablasan. Sementara innama hujibal haqqu anka siddata qurbihi minka. Siddatu hajabana kumaha? Innama hajabal haqqu anka siddatu qurbihi minka. Jadi kapaksa asup kana koedah anu naon tah anu jarang dipakai teh naon bisa kena syad. Sebenarnya dalam kalimat-kalimat biasa tidak usah menggunakan kaidah syad. Itu pemikiran juga, pemikiran. Hah? Bapak ama lebih cenderung kadinya ya. Jadi innama hujibal haqqu angin pastine dan alingi opo al haqqu sopo al haqqu Allah. Kan kita ini masih sulit keneh wae nyebut yen eta tihang eta teh Allah gitu, masih sulit kan gitu, rasanya masih takut terpeleset kalau ngomong begitu, takut tidak adab kepada Allah. Lebih baik begini, itu tihang Allah mata yang di mana gitu kan, kelihatannya yang lebih benar begitu kan. Jujur aja Indonesia cara berpikir ketuhanannya begitu. Ini makhluk Allah ting di mana? Padahal eta lebih ngaco tibatan lu tadi. Kalau nyebut ting di mana? Oh di ditu. Lain di dia Allah teh, tapi di ditu. Ditu itu apa? Ditu itu makan. Hunak. Allah laisa bihunak, lakin Allah hunak. Allah tidak di sini tapi dia di sana. Sana itu tempat. Kalau Anda mengatakan Allah tidak di sini, berarti Allah di sana. Kalau Anda menyebut Allah di sana, berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah sama dengan makhluk. Karena yang yahtaju ila mahalin wa mukhassisin adalah makhluk. Berarti kalau Anda mengatakan saya tidak berani menyebutkan ini tihang, ini Allah, Anda lah yang murtad. Karena Anda menganggap Allah butuh tempat di sana. Daya Allah makuduna al-muhit, di sini di sana, di semua mencakup, kebutuhan tempat. Daya tambah lain tempat yang mencakup. Harus berani untuk sendiri dulu, konsumsi pribadi dulu. Ini kerawanan akidah Indonesia. Profesor-profesor, botak, doktor-doktor, jago, kiai-kiai yang serbannya segede tolok. Mohon maaf, nggak berani. Saya juga andaikan tidak diberi tongkat komando dulu oleh Allah sebagai rois dan perumus nasional, agak sulit ngomong begini kepada saudara. Tapi setelah saya oleh Allah diperkuat dengan aso Musa itu Nabi Sulaiman, karena tongkat komandonya tongkat Nabi Musa, khatam Nabi Sulaiman. Lain saya boga cincin Nabi Sulaiman, artinya ada power yang menguatkan. Seperti benar orang tawani menyebutkan iya nanyo Allah tawani kumaha tuh nanyo iya mana nanyo iya we ya Allah na di mana teuing tuh teuing teh kumaha teh nya teh nyaho teh marifat eta marifat teh ngalanggar kewajiban sebab marifat wajib. Sia kita jadi orang kudu kumaha tuh tuturkeun hikam. Syekh Ibnu Athaillah lain kiai ngaco lain. Ibn Athaillah ahli Quran. Kalau ngomong sufi awalkan ahli Quran gitu.
Di kita ini seakan-akan begini, sufi mah tukang nyumput, nu ahli Quran mah Muhammadiyah versis, NU tukang ilahan roti, seperti begitu. Kesan di Indonesia seperti begitu hari ini. Jadi NU keluar di Quran Sunnah, cek NU ke Muhammadiyah versis, jadi saja mana anti madhab, yo. Saya orang yang keluar dari itu semua, keluar dari pertikaiannya. Saya melihat kelebihan di semua pihak, saya ambil kelebihan semua pihak. Kelebihan orang Syiah tidak saya ambil akidah Syiah, fikih Syiahnya, tapi zuk Syiah. Di dunia tidak ada yang melebihi Iran dalam hal itu. Lihat kalau jarah di makam-makam mu'alla di Mekah atau Baqi di Madinah. Ahli sunnah wal jamaah Indonesia termasuk saya, kelompok Nahdiyin, kalau jarah ke Baqi, ke makom para sahabat keluarga Nabi, kayak burung puyuh, terolong datang ila hadratin Fatihah Allahu ada. Amin. Itu jamaah Indonesia. Saudara tidak bisa mengelak. Ini urusan kebangsaan, bukan fanatik buta. Saya sudah katakan, saya pohon ngitungna bolak-balik ke Mekah. Ya iyalah, pokoknya 20 kalian main. Kurang seetik lah. Jadi geus jalan kacai lah, asal boga duitna tinggal telepon ke Jakarta, sidein tiket ya, travelnya mana aja gitu. Saya tidak ngomong gitu. Cuma saya ini orang yang tidak punya anak buah, banyak jaringan tapi tidak pernah menyebut anak buah. Tabu bagi saya menyebut anak buah pada orang lain. Ketika saya menyebut orang lain itu anak buah, maka saya bapak buah. Jadi seakan-akan aku orang yang dihormati. Enggak, temen aja, ikhwan aja. Saya salah ngomong ke Umi, ada duit $20,000, enggak, telepon Jakarta, Dre, talangin dulu, saya umroh tahun ini. Ya Pak, tinggal nanti Pak berangkat hari anu, tinggal gitu aja. Duh, itu kudu mau ke Karalang Hurling, travel juga sekarang di mana-mana. Tidak ada kesulitan, berangkat, hotel udah siap, makan siap, ibadah tinggal ibadah. Coba lihat orang Syiah dengan baju hitamnya, berombongan 30-40 orang berkumpul, bisa sampai 4 jam mereka ziarah itu, berdiri semua. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ada aku baca lagi, menangis semua. Indonesia ke gedung ahli sunnah wal jamaah, banerana panggedena, jarahna kos puyuh, terus. Jangan terlalu bangga saudara, silahkan bersyukur, cinta tanah air wajib hukumnya, tetapi juga harus objektif. Jangan nepuk dada, dadanya keropos gitu, nepuk dada, aduh, potong, oi dada can kuat kes ditepuk ke. Kalau soal dauk jujur, harokah, pergerakan, jangan malu mengaku Sayyid Hasan Al-Banna radhiyallahu an. Jangan sebut, oh Hasan Banna itu partai anu, jangan. Sayyid Hasan Al-Banna huwa al-alim al-faqih as-sufi. Ayah kakeknya adalah mursyid tarekat. Kalau di Indonesia ada kelompok yang mengaku pengikut Hasan Banna tapi anti tarekat, ya sebut saja belanja dari Hasan Al-Bannanya cuma manhaj dakwahnya saja gitu, tidak dengan tarekatnya. Kudu objektif gitu.
Kenapa pimpinannya kalau datang ke saya saya ngomongin kak jangan jajan. Dan saya mah apal pabriknya gitu. Saya apal pabriknya, lain sombong. Kelompok Wahabi pabriknya si anu, kelompok Syiah pabriknya si anu, kelompok Khawarij pabriknya si anu. Ya, yuk belanja, ambillah ilmu Iran tapi jangan Iranisme. Ambillah ilmu Pakistan tapi jangan Pakistanisme. Ambillah ilmu Mesir tapi tidak Mesirisme. Islam adalah satu, cuman berceceran. Karena berceceran datanglah saya, tukang rongsokan. Maka saya belanja ke sini, belanja ke sini, belanja ke sini, saya rakit lagi. Jadilah mobil Islam lagi. Pak Jajan pengikut saya, pengikut Rasulullah. Ya. Oh, masya Allah. Rata-rata ibadah kita kecepat. Kita ini khusyuk. Kita juga punya sifat khusyuk. Satu, ketika makan. Nomor 2, ngobrol. Nomor 3, ulin. Nomor 4, hudud. Jangan anggap Anda tidak punya sifat khusyuk, cuman baru khusyuk di bidang begitu. Ngaji, lamun ngaji lain kelas-kelas nuki itu hayang henteu. Kecuali ngaji najan teu hebat, cara bicarana kudu hebat anuna. Kehusyuan kita punya sifat khusyuk, tapi bidangnya bukan di bidang yang produktif. Ini manusia kontraproduktif, manusia mubadzir, manusia mubadzir itu manusianya, sifatnya itu tabdzir. Saudara jangan tabdzir, kita ngomong, ya, saudara jangan mubadzir. Hai sia, tanya mana jelema mana pagawean, ketahuan loh, ahli ilmu itu ngomongnya ketahuan gitu. Di kita ini apalagi kalimat yang suka salah tempat, fitnah kemarin sudah disampaikan. Kalau dengar fitnah itu asyadu minal qatli, langsung aja fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nggak dikaji dulu fitnah itu apa. Fitnah itu ujian. Anak istri adalah ujian. Innama azwajukum wa auladukum fitnah. Kalau fitnah itu artinya penuduhan, maka anak istri artinya tukang tuduh, tuh kan jadi ngacapro, digunakan oleh anak kecil yang dituduh kentut. Modal siyah al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Coba pertimbangkan menurut Jamul Jawame, menurut ilmu hukum, mungkinkah dosa menuduh kentut lebih besar daripada dosa membunuh? Tuh nyasari ente ge. Geus dieceskeun piseureun nama heuh. Da tukang ngomong kitu teh antum, sege nyaho. Da saya ge baheulana kitu. Jujur aja jujur. Innama hujibal haq. Pastina Allah itu kita sebut, kita anggap terhalang dengan kita, yang sebenarnya tidak terhalang. Apa? Syiddat qurbihi minka, karena sangat dekat. Ketika sangat dekat, jadi dekat tempok. Ini buku ini. Katempok tuh. Berdiri di sini. Berdiri di sini, menghadap ke saya. Ini kelihatan enggak? Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan. Baca apa namanya? Sirul Asrar. Kelihatan? Kelihatan? Cintari ngomong. Enggak. Kenapa enggak kelihatan? Dekat, lebih dekat. Allah tidak kelihatan karena terlalu dekat, sangat dekat. Lebih dekat daripada otot leher. Saya biar dibuktikan.
buku wae deket deui teu katempo. Paham? Jadi zikir itu ekspresi, karena sudah sulit dibahasakan dengan lidah, sudah sulit dirumuskan dengan otak, kadang-kadang salah ngomong jadi kepleset. Ada caranya zikir. Ya sudahlah, daripada capek diotakan, rasakeun we. Kepada istri juga kan, ketika masih jauh segalanya disebut-sebut. Matamu bagaikan kidang, hidungmu bancet nagok, istilah bancet nagok, pipimu ngadaun seureuh, dawuh Malayuna kapaksak bae dicampur jam sunat geus aya nu balik hiji dua da loba teuing sunat hakeun baik mah maneh we da daya lain kaum santri macan pati penting nyaho penting na ngaji. Ceuli tara disebut-sebut ceuli mah, padahal ceuli na ngerbing gajah gitu. Karangan saya eta saya mah tukang nyieun bahasa. Gadona nog sapotong. Jeung ngagayot teh mentak tika di silikon teh pan teh ngagayot. Bibirna nanti merah dalima rupana. Halisna ngajeler paeh. Duh. Matana mata cureleuk, bitisna jantung sabelah. Di handap leutik kaluhur aya dagingan di kitu teh. Oh, ini hikam ini. Surudut. Oh, can biji eta surudut. Tahun kamari mah surudut. Surudut tadi kitu tah. Kos es lilin. Urang barang yuk surudut tengah bejaan seti kamari aing poho deui boga karangan eta produk tahun kamari surudut. Naon deui euy beuteungna naon atuh eta na cangkengna kawas biola ieu papanting deh bujur kitu ieu dengkeng aduh nu repot bujur tepos kaluhur gede. Jangan tersinggung, ini lagi main-main aja sama kawan-kawan. Dibaca telapak huntu nah bag mutiara lehona mah teu disebut, padahal bagaikan jalan di dua jalur gitu. Oh teu disebut tuh gitu nama. Dahdirna bagai madu meleleh. Sekalian mun rek muji siapa beakan bisa rek ngadu edan jeung aing jago edan. Aing orang jahiliyah, nagrog mah jahiliyah nya. Nabi Muhammad nu matak bisa kalayanan jahiliyah teh pan jago jahiliyah manehna ge. Kiai nu teu ngarti jahiliyah hese ngalayanan jahiliyah. Saya produk jahiliyah. Di sini bulan Ramadan dulu apa yang ramai bukan sholat, bukan tilawah Quran, bedil karbit. Nggak hebat kalau nggak punya bedil lodong 20 biji di sini. Dan selalu sang juara adalah si Utun. Ayah saya uturan kampung sini orang kaya pak, pemborong bangunan. Bedil lodong banyak, tambah satu pakai papan di tanah. Ngariak imah tatama kenteng maruragan cek batur si Utun. Idul Fitri lain takbir lain ngarak bedung budak-budak dicoretan hidung numpak wahon. Kenapa saya bisa? Karena memang saya produk jahiliyah. Bedil karbit di bawah tika subuh kitu beres Idul Fitri di masjid ka sawah naik kana tangga jengjeng momonyetan. Kalau saya melihat orang lain jahiliyah eta si Utun. Kalau saya nonton ka dieu ke di malah
saya lumayan berhasil dalam dakwah saya karena saya memahami antropologi, memahami sosiologi, memahami kebiasaan-kebiasaan orang. Jadi saya masuk pada semua sisi. Dengan si ini pakai ini, dengan si ini pakai ini, dengan si ini pakai jempling mana ada mana mahesel. Ya, karena non tadi teh surudut. Coba bareng 1 2 3. Ampun ceneta hikam make surudutan sagala. Oh, daya mah ya sedang bertasbih ini. Sedang bersyair, bertasbih. Lain tasbih, tapi tasbih. Perumpamaan. Waduh. Mun papangih jeung ka bogoh. Jauh keneh. Pugu teu katempo ge, asa katempo. Doh. Kerlingan luar biasa. Ya. Mungkin dekat ditelak-telak. Geus kikituan eta teh. Naon ajib. Wah biasa. Izin Allah akhirnya bisa menikah dengan dia. Maka malam pertama hidung sudah tidak perlu leungit. Daya nu leuwih diperlukan batan hidung. Muncak pamajikan orang teh malam pertama, Bang, hidung aja ya, najis aing. Anu baheula dipuji-puji, bancet nagok teh jadi teu laku. Bang, gigiku aja, bau. Kan jengkos ya. Abang mah hayang gado meureun memang aing naon kitu. Bang, ieu tah bitis tah. Bitis saya kan jantung sabelah, sirudut teh Bang, sirudut mau. Cangkeng atuh Bang, cangkeng. Cangkeng dipitaskeun si baing. Salah dewa apa mau si Abang. Bang telinga we atuh memangna sia gajah. Abang hayang nu maneta nu ku sia dijajaga ti bareto. Hai kitu kumaha tuh Bang, pareumane lampuna. Artinya kalau sudah sangat dekat skalanya enggak kelihatan. Yang ada hanya lazat, hanya keecoan, kenikmatan, bermesraan dengan Allah. Dari itu teh artinya jarak sudah dibuang. Toy itu toy. Jarak sudah dibuang. Bermesraan dengan dia, dikir teh. Saya dengar dikir Anda bersama di masjid ada kenaikan setelah memahami kurbahnya Allah. Kompak sedengar. Waduh kermesra batur. Jadi mengapa Tuhan Allah tidak terlihat dengan mata? Karena sangat dekat. Bukan terlalu dekat. Kalau terlalu itu pekerjaan yang tidak terpuji, terlalu itu over itu. Sangat dekat gitu. Karena sangat. Contohnya biar buku mesti dibuktikan kuan. Atau ke pemajikan teh. Ketika Anda sangat dekat, sudah tidak ada jarak lagi, disebut nangge bersetubuh. Bersetubuh teh dua jadi hiji. Gitu aja. Dua tubuh jadi hiji, jadi setubuh. Bukan porno ini hadirin. Ini hikam ini. Jadi kabegeran teh ku tasawuf mah lain sesuatu yang hina. Tetapi makhluk Allah, ciptaan Allah, sebagai alat bahan dasar untuk marifat kepada Allah. Jadi begerte manfaat. Nafsu itu penting. Wah nafsu mau kahaya. Coba kurang nafsu makan eta beli jamu. Nafsu makan. Tuh kan aja. Sido muncul air mancur atau godogan cak timbangan. Malam Jumat diajak oleh istri, Bang malam Jumat jangan mau ngawa nafsu kurang nafsu beli jamu ramuan Madura
kangkur kan baik dan normal ngomong gitu. Sekarang maju lagi, maju teruskan. Kurang nafsu sholat, beli jamu. Apakah Sido muncul sudah membuat jamuan khusus nafsu sholat? Tukang jajamu lagi lo teh sholat. Kurang nafsu sodakoh, beli jamu. Kira-kira pabrik mana itu yang sudah bikin? Karena sodakoh sama harare saya coba ya inum jamuana. Dikir itu ya tombok hati iko 5 warnane jreng teng nah kudu waro ing manane teneng lan kapindo lakonane ngekok watenge kudu luwe ceng deng kaping 4 wengi kang suwe deng kaping 5 wong lan salah sawi jika 5 dilakoni insyaallah nyobadane eta teh atqiyah. Itu rumus tasawuf dalam kitab Atqiyah Sayyid Syekh Zainuddin Al-Mulaibari radhiyallahu anhu yang diangkat menjadi nazom Jawa oleh kiai di Jawa Tengah, Jawa Timur lah, biasanya Pasuruan yang seperti ai maneh nggak usah kapaham ya, kapaham. Jadi Allah teh katempo teu jadi henteu dan naon teuing. Jadi ya tong make kudu hese pan ieu mah eueuh nanaonan ajengan eueuh nanaonan kumaha eta handphone maneh ti dieu ka dinya nyambung pan melalui ieu teh aya nanaonan ieu teh. Di sini ada energi, di sini ada magnet ini yang dihisap oleh kita bisa jadi napas, bukan udara sembarangan. Bukan udara sembarangan. Anda berangkat ke bulan lalu bernapas di sana, hanjat tapai. Ini ada sesuatu, ini isi. Kalau menurut hakikat disebut ruangan kosong saja, cek ilmu alam budak SMP. Mun Anda bisa di sarjana teknologi mah ya selain kosong sudah berisi itu. Oh, atuh lamun eueuh ieu ngageblek kabeh kumaha ini teh. Ari maneh. Usah jadi panjang ngomong teh. Pokoknya asal geus kahartinya. Hayo hayeuna mah maneh. Tidak ada lagi kata-kata yuk neng mumpung berdua, tidak ada orang ketiga. Dulu itu Asia. Anda berdua, ketiganya adalah Allah. Anda bertiga, keempatnya adalah Allah. Anda sendiri, keduanya adalah Allah. Kenapa orang Aceh, orang Melayu, tahu di Jambi sama ndak de Cecep, kalau mandi pakai basahan ndak di sana. Melayu ini didikan torekat, didikan tasawuf marifat. Mandi walau di kamar mandi sendiri pakai basahan. Maksudnya malu kelihatan karena Allah maha dekat. Ditemong-temong gumlang gamlek. Sunnah tidak membudaya. Di Sunda malah mandi tiluan opatan, modal ngareneng gitu. Rapat sambil modal. Jadi kumahanya isukan kira-kira peracot. Ini tanda-tanda kurang marifat. Basahan. Saya di Aceh punya pengalaman khusus. Pasca tsunami, saya orang tasawuf tarekat bukan mendengar kabar, cuma dikir. Kang Wahbi anak desit. Dakwahnya tidak menggantungkan undangan. Dia bisa mencari dana. Makanya jadi tim kami. Saya diberitahu, Assalamualaikum ajengan. Ya, siapa? Saya Wahbi ajengan. Ya, ada apa?
Udah lihat kejadian di Aceh ya, lihat di TV. Apa langkah kita? Situ langkahnya apa? Kita jalin teman-teman ikhwan tarekat. Kita kasih nama apa ya? TD SUA, Tim Dakwah Suryalaya untuk Aceh. Gimana keberangkatan? Beberapa orang kita berangkat dulu pakai pesawat masing-masing. Kita pakai apa? Pakai Garuda, ya nggak apa-apa. Kawan-kawan, Lion, kemana? Medan dulu, siap. Kayak militer aja, kayak militer. Ada kiai tak kudu leuwih ti militer. Militer mah tentara, kiai mah pewaris Nabi, wakil Allah nu paling dekat. Kiai ada kejadian di Aceh, masya Allah. Ya mudah-mudahan ya. Nggak usah gitu. Pewaris Nabi gitu patut. Palingan teka pakai di pramuka heula. Karek rengos mun nyohakaneun. Mana keur aa. Surudut. Jadi ieu deui surudut. Tah nu make baju biru teh si Jejen di Laut Aceh. Berangkat ke sana. Apa kita aja ndak? Sekurang-kurangnya 40 orang ya. Siapa orangnya? Kawan-kawan. Antara lain santri ajengan siap. Keberangkatan santri saya pakai supaya ngirit biaya Hercules saja, pesawatnya TNI. Bagaimana kursinya? Karung. Santri nagrog tak. Berangkat ke Aceh. Hayo santri tarekat lain hayo heng hodon. Pangharepna dina segala urusan tarekat. Imam ini wah bejana gempa bumi di anu mana ti lembaga tarekat mana wah bejana seberapa puluh juta nyumbang eleh ku partai anu eleh ku kelompok anu. Kita kalah oleh yayasan suci, lain suci sunat, suci yayasannya Buddha. Nih bulan Ramadan biasanya dia membagikan beras ribuan ton. Mana NU, mana NU? Ngadanago dikirimnya ku Pak Isuk kalah he. Dari kelompok tarekat mana? Ai kasebut hayang pangsolehnan tapi pangkoretna. Ai nu diomongkeun pas tabikul khairat tapi pangleng-lengna. Itu tarekat teh naon teh? Nanti dikir wungkul. Jangan kanyaran hungkul atau rek memehat. Ini yatim-yatim di tenda-tenda ini mengambil lokasi di mata air. Nih daerah-daerah gempa. Pak Jajan di Lapa di dekat kapal diesel yang berbobot 5.000 ton. Dia berada di 5 km laut, didorong oleh air, timpas ke darat, menghajar beberapa ratus rumah. Terus ini Tengku Zulfan yang membantu kita di Aceh. Sekarang sudah jadi wakil di pesantren beliau setiap malam Jumat. Katanya tidak kurang dari 1.500-an. Boleh dihubungi. Di mana HP-nya? Tadi bawa mereka di luhur. Kuno saja na tutong kumaneh wae. Ya. Hubungi. Ada jaringan kita. Jaringan hidup, Pak, jaringan solid. Ini tuh pelaksanaan dzikir. Di saat itu masih rame dor orang atas. Orang atas itu gam. Kami bingung bagaimana mengadakan latihan tasawuf di sana sementara di pinggir sana pinggir gunung munajat salat kepada Allah. Datanglah bantuan dari Arhanudze Letnan Kolonel Haris. Pak Kiai silahkan latihan, kami siap di luar. Wah, aka genep belas. Asaker naon ora rasa. Kami dikir sampai sekarang hidup. Kembali hidup gerakannya Syekh Ma'ruf Singkil, kembali hidup gerakannya Syekh Hamzah Pansuri. Dulu tinggal sejarah urang deui si bara kokok bodoh ya
dengan kawan-kawan tanpa diberi apa-apa, tidak diundang, cicing ada wanonangan. Di mana datang nonang berani transportasinya, tidur saya di mana? Oh, para satu lambiat ya mah. Kamana mualim? Surut, ngan kana lelebokeun aja. Diajak berjuang temuril ini kondisi ulama Indonesia. Jangan merasa dihina Anda. Yang baik-baik adalah, tapi kebanyakan jumud, kaku, macet, tidak punya kepemimpinan, tidak mampu menggerakkan. Ini saya dengan Pak Wahpi sedang melakukan pelatihan sana, Hidayah Riyadul Quran. Terus yang lain kalau masih ada, habis, tidak apa-apa. Nah, ini kan dimulainya dari basahan tadi. Pak Kiai, besok kita harus ke Lamno. Berapa jarak? Saya katakan 75 kilo. Pakai apa? Helikopter Pak Kiai. Karena jalan darat terputus. Baik. Waduh, naik heli saya isukan. Penumpangnya sangat banyak, helinya cuma 6, enggak kebagian. Akhirnya naik perahu. Berapa? 3 jam. Berangkat enak pagi-pagi, pulang malam, jam 10 malam badai datang. Kami disebutnya kandas di tengah lautan, kandas. Sebenarnya saya sudah dipatihahkan, ditahlilkan bahwa saya mati bersama kawan-kawan di laut waktu itu. Bayangkan di tengah lautan Aceh. Ketika kami mau pulang dari Lamno, kami sepakat dulu semua, sepakat. Dokter berani kata dokter dari Mercy. Pak Wahpi berani. Pak Jajan, saya memang orang yang nggak tahu laut, saya katakan. Berani aja lah ikut kamu. Kenapa saya mau? Saya percaya karena perahu ini dikendalikan oleh 2 orang pawang laut. Ya, pawang laut disebutnya pawang laut, tukang melaut itu. Ketika berangkat, sore-sore enjoy. Kenapa? Matahari di ufuk barat. Jam 7, matahari di ufuk barat. Laut Aceh kesananya ke Madagaskar, Pak. Kurang lebih 10.000 kilometer. Kosong. Wah, saya katakan, indahnya. Masya Allah. Jam 9 mulai terasa. Kenapa bendera jadi ke timur? Perahu ke utara, bendera ke timur. Ada apa ini? Angin barat datang. Saya melihat gelombang, didinya dikir. Dah kudu kalaman gitu hirup mah, pakok. Ketergantungan pada Allah. Saya, Pak Wahpi, ya saya, gimana kita pasrah? Ya sudahlah, matilah. Wong dalam perjalanan berjuang, berdoa kepada Allah. Duar, kandaslah kita. Terkena apa? Terkena karang. Oh, mau teh. Ketika melek, ya teh dunia akhiratnya. Pak Wahpi, ya, jangan. Anda di mana? Sini. Ini dunia apa akhirat? Nggak tahu ya, kayaknya. Uang mengandalkan 1 baterai. Masih dunia jangan. Barangkali ada yang mati dari teman-teman, cuma 6 orang. Nggak ada. Kita ke pantai masih jauh apa enggak? Dilihat-lihat pakai baterai. Ternyata alhamdulillah paring sekitar 300 meter ke pantai. Nggak sampai 300. Perahu terbalik. Akhirnya kita angkat kembali, kita balikan. Tapi ini di atas karang. Coba-coba ke sebelah sana. Ternyata airnya dangkal. Kita turunkan, sulit juga menurunkan. Datanglah gelombang 3 kali. Mati jadi, saya katakan. Ternyata gelombang memindahkan perahu. Karomah dikir itu nyata itu. Bergeserlah. Saya katakan, ada juga liciknya saya, jelek coy. Kamu yang dorong ya, aku penumpang. Dorong sedikit, naiklah ke darat. Jalan kaki 1 kilometer sampai ke Lampuk.
Di masjid Lampuuk yang terkena badai tsunami, kita istirahat, mandi-mandi. Setelah itu baru kumpul sambil minum air hangat. Hei pawang, saya katakan, kami berani. Saya mau nanya, kamu sudah berapa kali melaut di tengah malam seperti ini di Laut Aceh? Baru sekarang Pak Kiai, dari dulu kami tak pernah. Kamu pawang, kami berani karena yang mengendalikannya kamu pawang. Saya mau nanya sekarang, kenapa kamu berani pawang? Karena kami Bapak Kiai. Pawang, menurut kamu gelombang tadi berapa meter? Kurang lebih 3 meter rata-rata Pak Kiai. Jadi harusnya kita ditelan gelombang. Kenapa kita tidak ditelan gelombang menurutmu? Gelombang itu pecah dari jauh. Sebelum menghambat kita, dia pecah dari jauh. Entah apa yang memecahkan. Kuduna gelombang. Bayangkan kapal segede itu di laut jutaan hektar. Angkleng-angklengan. Nah, ya, akhirnya pulanglah kami. Di rumah di sini sudah diumumkan bahwa kami tenggelam. Alhamdulillah. Iya lain jurig, lain jahat. Ya, jajan asli, borokokok ya. Nah, dan nyambung. Hah? Ya. Mohon maaf, tidak tersambung ke Aceh. Ya welah gamar Aceh. Kita mah jajan tah. Tah lalakon eta teh. Lalakon basahan, tahu basahan di Melayu itu di sana saya. Ketika akan pulang, pesawat sudah berangkat 5 menit terlambat. Kami balik lagi ke penginapan, mandi dulu. Ketika saya mau mandi, ada orang memberitahu, Bapak Haji pakailah basahan. Saya tahu ikan basah bukan? Apa basahan? Itu kain butut ya. Jadi kita lepas celana, kita lepas kaos, lalu kita pakai, mandilah di situ. Walaupun kita di dalam kamar tetap tertutup karena Allah Maha. Hei orang Sunda, belajar ke Melayu dalam hal ini. Ya, lain hayo hingga jajar beri ngagamel kabehanan. Lonceng gereja. Kamleng. Ya sudah. Masuk hikmah lain.